Oke, selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih soal benda ajaib yang kita pegang tiap hari ini? Ya, ponsel kita. Kita sentuh, kita geser, kita cubit, dan layarnya nurut gitu aja. Kayak sihir kan? Tapi gimana caranya layar ini bisa tahu persis apa yang kita mau? Nah, yuk kita bongkar rahasianya. Dan ini angkanya, percaya atau enggak, rata-rata kita tuh nyentuh layar ponsel lebih dari 2.000 kali sehari. Bayangin aja, 2.000 kali, itu ribuan perintah, ribuan interaksi, cuma sama selembar kaca yang kelihatannya biasa-biasa aja. Tapi ya itu tadi, ini semua bukan sihir. Di balik semua interaksi itu ada satu hal yang sangat mendasar, yang ada di mana-mana di sekitar kita, yaitu listrik. Inilah kunci buat ngebuka semua rahasianya. Nah, biar benar-benar paham, kita harus sedikit bedah nih. Anggap aja kita lagi ngupas lapisan-lapisan layar ponsel kita satu persatu buat lihat apa aja isinya. Jadi, layar sentuh yang modern itu biasanya punya 3 lapisan utama. Paling atas ada kaca pelindung, ya buat anti gores. Terus paling bawah ada lapisan displaynya yang nampilin gambar. Tapi rahasia utamanya justru ada di lapisan tengah. Lapisan tengah inilah yang disebut jaringan konduktif. Isinya itu pola kawat-kawat super tipis yang nggak kelihatan mata. Dan terus-terusan ada arus listriknya. Coba bayangin deh, kayak jaring-jaring atau pola kotak-kotak di kemeja. Nah, di setiap titik di jaring itu ada muatan listrik yang konstan. Oke, jadi di layar kita ada jaring listrik. Pertanyaan besarnya sekarang, kenapa harus jari kita? Kenapa bukan benda lain yang bisa berinteraksi sama jaring itu? Emangnya apa sih yang spesial dari sentuhan manusia? Jawabannya mungkin agak kaget ya, tapi tubuh kita itu konduktor listrik alami. Betul, makanya kita bisa kesetrum kan? Itu karena tubuh kita kan banyak airnya, dan di dalam air itu ada partikel-partikel kecil yang bisa nganterin arus listrik. Jadi gini prosesnya, pas jari kita yang konduktif ini nyentuh layar, kita itu sebenarnya mengganggu medan listrik yang tadinya stabil di jaring-jaring kawat itu. Nah, sistem di dalam ponsel langsung tahu, wah ada gangguan di titik ini. Dia bisa tahu persis di kotak mana gangguannya, terus langsung diterjemahin jadi perintah. Simpelnya gitu. Ini juga ngejelasin kenapa layar nggak bakal respons kalau kita pakai sarung tangan biasa. Soalnya kan kain itu bukan konduktor. Ini jadi masalah besar loh di negara-negara yang dingin. Tapi ya namanya juga manusia, selalu ada aja akalnya. Dan ini nih contoh paling pas buat ngejelasin prinsipnya. Aneh tapi nyata, ada cerita dari Korea, di sana orang-orang pakai sosis buat mainin ponsel mereka pas cuaca dingin. Loh, kok sosis? Ya karena sosis sama kayak jari kita punya kandungan yang bisa menghantarkan listrik. Jadi mereka bisa tetap anget pakai sarung tangan, tapi ponselnya tetap bisa dipakai. Cerdik banget kan? Oke, sekarang kita pindah topik sedikit. Pernah sadar nggak kalau layar di ATM atau mesin tiket itu rasanya beda? Kita harus nekannya lebih kencang kan? Nah, itu karena teknologinya emang beda banget sama ponsel kita. Jadi gini bedanya. Layar ponsel kita itu namanya kapasitif, dia pakai listrik dari tubuh kita. Kalau layar ATM itu resistif, dia murni pakai tekanan. Di dalamnya itu ada 2 lapisan yang kepisah sama ruang kecil. Pas kita tekan, 2 lapisan itu jadi bersentuhan. Nah, sentuhan itu nyambungin sirkuit listrik pas di titik itu. Makanya, kita bisa pakai apa aja buat nekennya. Ujung pulpen, kuku, apapun bisa. Gak harus jari. Oke, dari tadi kita ngomongin layar yang bisa kita lihat dan sentuh. Tapi, gimana kalau di masa depan layarnya nggak ada sama sekali? Gimana kalau layarnya itu pindah ke kulit kita sendiri? Ini bukan lagi ngomongin film fiksi ilmiah loh. Para peneliti beneran lagi ngembangin sebuah chip super kecil yang bisa ngebaca getaran unik dari setiap sentuhan kita. Jadi, tiap kita nyentuh bagian tubuh yang beda, getaran yang dihasilin itu punya pola yang beda-beda juga. Coba deh bayangin kemungkinannya. Kita bisa aja nyentuh pergelangan tangan buat nelpon, atau ketuk jempol buat buka sosmed. Bahkan lebih gila lagi, kita bisa aja nepuk punggung teman buat langsung ngirim video ke dia. Jadi antar mukanya ya tubuh kita sendiri. Jadi intinya begini, kita udah berevolusi dari neken tombol, terus nyentuh layar kaca, dan sekarang kita lagi menuju masa depan di mana kulit kita sendirilah antar mukanya. Ini ninggalin kita sama satu pertanyaan terakhir yang menarik banget buat dipikirin. Kalau tubuh kita udah jadi perangkatnya, di mana dong batas layarnya?